Baik, selamat siang semuanya. Sampai juga kita di kelas daring pertemuan pertama ya, setelah kemarin ujian. Ingat, hari ini bukan liburan ya, apalagi ada hashtag liburan corona. Kita hari ini tetap belajar di rumah masing-masing. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, kita akan bicara tentang neraca lajur hari ini. Sebelum itu saya akan mengingatkan, merimain kembali bahwa ini proses akuntansi ya, dari transaksi segala macam sampai recording kita berada di area ini sekarang di bawah. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, ini hanya merimain saja. Ini adalah tujuan kita, kenapa kita akuntansi, ini tujuannya ada menyusun neraca akhir, laba rugi laba, ya, perubahan modal dan laporan arus kas. Nah, ini siklus akuntansi, pentahapannya, transaksi sudah, jurnal harian sudah, kemarin sudah kita lakukan. Kalau belum tolong perdalam lagi. Kemudian pencatatan buku besar juga sudah ya. Buku tambahan ini kita skip dulu. Buku tambahan ini misalnya buku piutang, buku hutang. Jadi kalau customer yang memiliki sudah menjadi langganan biasanya buatkan itu. Oke, nanti akan kita perdalam setelah. Kita sekarang berada di neraca lajur, ada di sini. Neraca lajur itu satu step sebelum kita masuk ke laporan keuangan. Oke, jurnal penyelesaian juga sudah kita lakukan di pertemuan ke-7, kalau nggak salah saya sudah mulai masuk menjelaskan ini, tinggal diperdalam. Pada prinsipnya sama dengan mengerjakan jurnal harian, tapi biasanya untuk transaksi-transaksi yang muncul setelah kita melakukan mentransfer jurnal harian ke dalam buku besar. Oke, kita akan masuk ke neraca lajur. Saya tak tahu di mana. Ini neraca lajur saya. Silakan buka pekerjaan konsultan Anita, kemudian buat transfer neraca saldonya ke dalam neraca lajur. Format neraca lajur ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom dikali 2, 12 kolom ya, debit kredit. Oke. Yang pertama adalah di neraca lajur adalah neraca saldo. Neraca saldo ini adalah kalian silakan transfer dari neraca saldo setelah buku besar itu ke dalam menjadi neraca saldo di awal neraca lajur. Kemudian kita sudah bicara tentang jurnal penyesuaian, maka di sini akan muncul penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah kalian silakan masukkan jurnal penyesuaian persis dengan apa yang terjadi di jurnal penyesuaian. Misalnya kalian mencatatkan penyusutan peralatan 250.000, kemudian debit penyusutan peralatan, kredit pada akumulasi penyusutan peralatan, seperti itu. Nah, ada juga misalnya Anita membayar pajak 10 juta. Nah, di sini kalian munculkan biaya pajak 10 juta, kemudian di kreditnya apa? Kredit pada kas. Kasnya sudah ada di atas. Nah, ada di sini. Kenapa 25 ini padahal 10? Jangan lupa, di sini juga ada biaya honor yang terkait dengan terkait dengan kas 15 juta. Sehingga ini biaya honor yang belum dibayar, belum dicatatkan 15 juta, kredit biaya honor, kredit pada kas. Dua kredit pada kas 15 juta dan 10 juta, sehingga di sini total 25 juta. Seperti itu. Dan terakhir biaya perlengkapan 500.000, kredit pada perlengkapan. Kurang lebih seperti itu. Ini hanya menggabungkan. Tapi cukup tricky, cukup ini banyak orang melakukan kekeliruan di sini selain di buku besar dan jurnal. Nah, setelah itu ini maka dijumlahkan. Coba saya jumlahkan sama dengan sum. Dia harus seimbang. Akuntansi itu ngeceknya adalah di keseimbangannya ini. Kalau dia sudah seimbang, maka dia berarti sudah kesalahannya sudah bisa diminimalisir. Kecuali memang kesalahan dari awal salah mencatatkan di jurnalnya. Oke. Yang krusial itu adalah di sini, di neraca saldo. Nah, di sini juga harus dijumlahkan. Nah, kemudian setelah neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, di sini adalah neraca saldo disesuaikan. Apa itu neraca saldo disesuaikan? Kita menggabungkan antara jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Nah, di sini juga agak
tricky. Tricky itu maksudnya perlu kehati-hatian dalam mengerjakan. Banyak juga orang keseleo atau terselip atau melakukan kesalahan di sini. Hanya kesalahan, perhatikan tulisannya harus jelas ya, akurat sehingga nanti pas menjumlahkan tidak keliru. Itu memaknai angkanya tidak keliru. Sehingga ini 74. Kenapa 74? 99.400 ini debit, ini kredit, berarti dikurangkan. Selisihnya 74 segala macam. Yang ada di penyesuaian ini tinggal diperhitungkan debit kredit, berarti nanti dikurangkan. Ini juga debit, ini kredit dikurangkan. Kalau misalnya debit mana ya? Nah, honor misalnya di sini ada 10 juta, debit di sini juga debit 15 juta, maka di sini akan menjadi debit 25 juta. Kurang lebih seperti itu. Jumlahkan. Kalau sudah seimbang, berarti perhitungan kalian sudah benar. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan, kita move ke depan lagi, kita akan masuk melakukan perhitungan rugi laba. Yang perlu kalian pahami, rugi laba itu dipengaruhi oleh apa? Ayo apa? Nah, rugi laba itu dipengaruhi oleh satu, pendapatan jasa. Ya, saya black bold di sini, pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa dikredit. Kenapa? Karena dia menjadi pendapatan nanti baru dia, karena dia menjadi kewajiban perusahaan sebenarnya nantinya. Nanti kita lihat transformasinya kemana dia. Nah, pendapatan itu dikurangi oleh biaya. Semua biaya itu dikumpulkan. Apa ada biaya cetak, biaya konsumsi, honor konsultan, akumulasi penyusutan biaya penyusutan peralatan ya. Akumulasinya tidak masuk ke rugi laba, biayanya masuk ya. Nanti akumulasi masuk di mana nanti kita lihat. Nah, ini saya highlight nanti biar saya warnain orange saja, nanti kemana. Oh, dia ada ke neraca nanti ya. Oke. Oke. Nah, setelah itu ini dijumlahkan, biayanya adalah totalnya 38.850, kemudian pendapatannya ada 100 juta. Mana lebih besar? Tentu kredit lebih besar. Kredit lebih besar, 100 juta dikurangi 38 sekian, maka sisanya adalah 61.150.000. Saldo, ingat buku besar, saldo debit ditulis di saldo kredit ditulis di debit. Ini adalah saldo kredit. Karena untuk apa dituliskan di sini? Biar nanti terakhir sama balance antara debit dan kredit. Oke. Itu prinsip rugi laba. Kemudian kita masuk ke apa sekarang? Coba kita lihat. Ini adalah perubahan modal. Perubahan modal itu simple. Ada modal awal, penarikan pribadi, dan perubahan dan rugi laba. Kenapa rugi laba mempengaruhi perubahan modal? Masih ingat dulu waktu kita belajar persamaan dasar akuntansi, semua itu sebenarnya kas masuk kas keluar itu kan berpengaruh kepada modal, tapi itu persamaan dasar. Nah, dalam akuntansi yang siklus akuntansi ini tidak langsung mempengaruhi modal, tapi dibuatkan sendiri laporan perubahan modal. Bagaimana modalnya Anita setelah mengalami melakukan perjalanan usaha selama 1 bulan, 1 periode, maka seperti ini. Modal awalnya dia kan 75 juta. Kemudian secara pribadi dia ngambil 5 juta dalam dituliskan, dicatatkan private ya. Private. Kemudian dari rugi laba ini, nah ini kita lihat panahnya. Rugi laba ini, dia laba. Ingat ini saldo ditulis debit adalah saldo kredit. Maka di sini ditambahkan dari kredit sebesar 61.150. Apa artinya? Modalnya Anita bertambah sebesar 61.150. Jadi modal bertambah. Kenapa? Karena ada perusahaan mengalami laba sebesar 61 juta sekian. Sehingga kita jumlahkan ke bawah. Ini jumlahnya ya. Di kredit ya. Kelompok modal ada 175 tambah 61, 236 juta.
pengambilan pribadinya itu 5 juta. Sehingga modal akhirnya adalah ini 231.150. Ini diturunkan lagi untuk ngecek sudah seimbang. Saya tutup sekian ya biar lebih teman-teman lebih gampang membaca. Nah, ini tinggal jumlahkan sama dengan ngecek rugi laba sama ngecek jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Di bagian akhir selalu dihitung kembali sudah balance atau belum. Kalau ini kan tinggal turun dari ini ya. Ini ke sini turun ini ya. 231 tambah 5 juta ke sini. Ya mestinya itu harus seimbang. Oke, ini tidak terlalu krusial, tapi harus ya, kalau salah berarti cek ulang. Oke. Nah, sekarang tinggal kolom terakhir yaitu neraca akhir. Neraca itu adalah terdiri dari aktiva dan pasiva. Ya, tapi di sini dalam bentuk 2 kolom. Nah, aktiva pasiva, aktivanya itu berupa kelompok aktiva berada di debit, kelompok pasiva ada di kredit. Kelompok aktiva berupa kas, perlengkapan, gedung ya, peralatan ya, dan ini perlengkapan kas. Nah, ini aktiva lancar ya, sampai aktiva tetapnya berupa gedung. Ya. Akumulasi penyusutan ada di sini. Ada di kredit. Nah, di kredit ada apa saja? Kredit ini adalah pasiva kewajiban perusahaan. Kenapa akumulasi penyusutan ini ada di kewajiban perusahaan? Karena nanti kalian bisa di menyusun neraca ininya diletakkan di bawah peralatan. Tapi karena ini muncul setelah ini, dia muncul di bawah. Nanti begitu menyusun laporan keuangan di neraca akhir, maka ini bisa di move ke peralatan. Oke. Nah, kenapa dia masuk ini? Karena dia merupakan kewajiban dari perusahaan. Kita sudah membebankan biaya peralatan, tapi dia kan belum keluar sebenarnya beban itu. Sudah dibebankan dia, tapi masih disimpan di perusahaan, sehingga dia menjadi simpan. Kenapa? Kapan dia keluar? Ketika nanti peralatan ini sudah umur ekonomisnya habis, nilainya sudah nol, maka uangnya dikeluarkan untuk membeli peralatan baru. Gitu. Jadi, seperti itu. Nah, di neraca ini ada aktiva di sini dan pasivanya adalah hutang, modal, dan akumulasi penyusutan. Kenapa modalnya tidak ditulis ini? Modal sudah bermetamorfose di sini. Bertambah dia. Dari 175 juta dikurangi freight ditambah rugi laba, dia akan masuk di sini. Inilah modal akhir. Rugi laba masuk nggak? Biaya tidak masuk lagi di neraca. Neraca itu adalah aktiva dan pasiva. Selain itu tidak masuk. Kewajibannya adalah hutang plus modal. Nah, ini termasuk dalam kategori antara modal juga bisa. Ya, modal untuk membeli peralatan berikut dan bisa juga kewajiban. Dicatat sebagai kewajiban. Nah, ini adalah neraca akumulasi penyusutan. Dia kemana dia? Lari. Dia ke sini. Oke. Sehingga ini adalah saldo akhir dari neraca akhir perusahaan. Nah, jadi demikian cara kerjanya. Kalau ini sudah seimbang, berarti dia sudah betul. Jadi ada beberapa account di awal di sini ya. Pendapatan jasa dengan biaya bermetamorfose menjadi pendapatan masuk ke perubahan modal ini masuk ke neraca. Pada akhirnya semua angka ini sebenarnya masuk ke sini, tapi diperhitungkan berbeda-beda dan pencatatannya berbeda-beda, sehingga angka ini tidak lagi secara eksplisit masuk ke sini. Sebenarnya sudah bermetamorfose di 231 juta ini. Jadi begitulah. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang neraca lajur ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, tolong komentar di Classroom. Dan saya nanti akan posting link untuk quiz sebagai record saya. Apakah mahasiswa aktif di kelas online ini atau tidak. Dan itu akan menjadi catatan saya dalam
kehadiran perkuliahan hari ini. Oke, jaga kesehatan. Kondisi kita tidak memungkinkan untuk kuliah di kelas. Jadi komitmen, karena komitmen kita untuk belajar di rumah juga harus di-maintain, dijaga ya. Jangan kalau karena tidak pertemuan di kelas jadi malah bikin acara yang lain-lain, tidak berkomitmen terhadap perkuliahan. Ini adalah momentum bagus bagaimana kita berlatih nanti bekerja work from home seperti itu, dan ke depan pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang banyak akan terjadi. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan. Saya kembali menekankan jaga kesehatan. Semua baik-baik saja dan kita bisa cepat masuk ke kelas, bertemu, menjelaskan. Dan saya akan instruksikan lebih lanjut apa yang harus kita lakukan untuk mendalami materi ini. Sampai ketemu.